Restorasi teknis pencampuran pestisida yang benar, untuk menjamin pertumbuhan tanaman jagung yang maksimal. Kebutuhan akan jagung yang semakin meningkat, membutuhkan produksi jagung yang tinggi, di mana hal ini sangat didukung oleh pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang maksimal, sehingga teknis budidaya yang tepat menjadi sangat penting. Salah satunya adalah teknis pencampuran pestisida. Pencampuran pestisida merupakan kegiatan melakukan kombinasi 2 atau lebih pestisida dalam suatu larutan semprot, di mana teknis pencampuran pestisida dapat dilakukan antara 2 atau lebih pestisida yang memiliki bahan aktif berbeda, ataupun antara pestisida yang memiliki jenis berbeda. Misalnya pestisida nabati atau hayati dengan pestisida sintetis. Pengaplikasian pestisida yang dicampur ke dalam suatu tangki semprot dapat digunakan secara bergantian pada musim tanam, satu waktu, atau membuat formula yang berasal dari pestisida dengan kandungan bahan aktif yang berbeda. Pencampuran pestisida memiliki beberapa keuntungan, seperti meningkatkan efektivitas kerja, mengurangi jumlah pestisida, dan menekan potensi organisme pengganggu tanaman, atau OPT menjadi resisten. Akan tetapi, pencampuran pestisida juga menimbulkan dampak negatif, seperti keracunan pada tanaman, atau fitotoksik, dan menurunkan keefektifan, karena jenis pestisida yang digunakan bersifat antagonis. Untuk itu, dalam pencampuran pestisida, harus dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Tidak mencampur pestisida yang termasuk dalam golongan yang sama. Misal fungisida golongan triazol dengan triazol. 2. Tidak mencampur pestisida yang memiliki cara kerja sama terhadap organisme sasaran. Misal mencampur pestisida racun kontak dengan kontak, pestisida racun sistemik dengan sistemik. 3. Apabila pestisida berbentuk bubuk, atau misalnya formulasi WP, maka lebih baik dilarutkan terlebih dahulu, baru kemudian ditambahkan dengan pestisida dengan formulasi cair. Apabila ketiga hal tersebut dilakukan pada saat melakukan pencampuran pestisida, maka akan dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Melakukan pencampuran beberapa merek dagang pestisida dengan bahan aktif yang sama, hanya akan mengakibatkan pemborosan karena manfaat yang dimiliki sama. Selain itu, pencampuran 2 jenis bahan aktif yang sama akan meningkatkan jumlah residu yang dihasilkan, yang berpotensi meracuni tanaman. Dalam pencampuran pestisida, perlu memperhatikan dosis atau konsentrasi pengaplikasian yang direkomendasikan. Informasi terkait dosis penggunaan pestisida dapat dilihat pada label dan cara penggunaan yang ada pada kemasan pestisida. Penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan dosis yang direkomendasikan dapat berpengaruh terhadap daya penanggulangan hama dan penyakit pada tanaman yang dihasilkan. Apabila dosis terlalu rendah atau sedikit, maka hama atau penyakit pada tanaman tersebut tidak berkurang, karena daya racun yang dihasilkan tidak maksimal. Namun apabila dosis yang diberikan terlalu berlebih, meskipun secara cepat organisme sasaran akan berkurang, tetapi seiring berjalannya waktu organisme sasaran akan resisten terhadap kandungan racun pestisida. Selain itu, penggunaan dosis yang berlebih dapat meningkatkan kemungkinan organisme non-target mengalami keracunan, dan lingkungan menjadi tercemar akibat tingginya residu kimia yang dihasilkan. Frekuensi penyemprotan pestisida merupakan seberapa banyak penyemprotan pestisida yang dilakukan petani pada kurun waktu tertentu. Frekuensi penyemprotan pestisida pada setiap jenis tanaman dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pestisida yang digunakan. Selain jenis tanaman, iklim juga dapat mempengaruhi frekuensi penyemprotan pestisida yang digunakan. Terjadinya perubahan iklim dapat meningkatkan penggunaan bahan aktif pestisida sebesar 60%. Frekuensi penyemprotan pada setiap musim berbeda-beda. Pada musim kemarau penyemprotan
sesuai dengan kondisi pertanaman dan serangan hama maupun penyakit tanaman. Semoga bermanfaat.